Untuk anak-anak S1, selamat datang di acara hari ini. Welcoming new alumni, selamat bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang kemarin baru di wisuda. Ini adalah acara yang rutin alumni network lakukan untuk menyambut Bapak Ibu dan teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Maidi, MC Network. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan eh, rundown hari ini, opening speech dari Kop Wisnu Wijaya. Selamat malam, Malam. Edi. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Mas Edi Selamat Zud. Selamat malam malam, semuanya. Selamat malam Pak selamat Wisnu. malam. Selamat malam, Mas Ari. Baik, oke. Selanjutnya nanti akan ada juga perkenalan dari Alumni Network oleh saya sendiri, lalu dilanjutkan opening speech dan perkenalan IKA Prasmul dari Ketum IKA Prasmul yang sudah hadir juga, Bapak Edi Sutrisman. Lalu dilanjutkan presentasi dan perkenalan SIG dari Waketum 4 Bidang Komunitas Alumni. Ada Bapak Meidi Ferdiansyah juga. Lalu kita akan ada Q&A ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Tolong Senang nggak foto? diperhatikan apa saja yang disampaikan oleh Pak Wisnu, Pak Edisut, Meidi, Pak Arief. Tolong didengarkan baik-baik karena nah kita prize, kita akan Bapak Ibu dan teman kuliah lagi ya. Kita akan tanyakan dari yang sudah dipresentasikan oleh Bapak-bapak sekalian. Lumayan Bapak Ibu, nanti kita akan dapat voucher GoPay 150.000 untuk yang bisa menjawab. Baik, lalu itu di Q&A sesi pertama, lalu nanti perkenalan dari komunitas PGPM oleh Bapak Arif Santoso. Selamat malam, Pak Arif juga sudah hadir. Lalu dilanjutkan Q&A sesi kedua. Lalu nanti kita akan ada pengisian survei acara ya Pak, Bapak dan teman-teman secara massal. Karena nanti tiga tercepat yang mengisi survei pada malam hari ini dapat GoPay lagi. Pokoknya hari ini kita bertebaran door prize ya Bapak Ibu dan teman-teman. Dan nanti em, setelah pengisian survei acara akan ada penutupan acara. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya tahu nih pasti belum semua follow IG alumni Prasmul. Follow, saya pegang akunnya nih. Jadi ketahuan siapa saja yang kira dan teman-teman boleh di eh, search di Instagram @alumniprasmul atau di scan QR-nya. Silahkan, ayo belum nambah nih followersnya nih. Karena lumayan banyak ya yang baru bergabung. Selamat bergabung Bapak Ibu, teman-teman semua. Ayo silahkan. Oke, terima kasih. Nih baru dua orang, Joyce Tobing dan Laurencia Chandra. Yo, yang lainnya masa baru cuma dua orang. Bapak Ibu di sini sudah berapa puluh orang nih di room Zoom ini. Oke, mungkin sambil menunggu untuk follow Instagram Alumni Prasmul, tidak usah berlama-lama lagi. Mungkin kita akan lanjutkan acara hari ini dengan opening speech dari Koprovos 2 Universitas Prastia Mulia. Silakan waktu dan tempat Pak Wisnu. Selamat malam, Mas Edi Sutrisman dan seluruh tim. Mas Arief, ada Mas Medi. Selamat malam, Selamat Pak. malam seluruh Prasmulian. Apa kabar ini yang sudah selesai di wisuda? Gimana kabarnya? Saya melihat bahwa posisi Ikatan Alumni Prasetya Mulia ini sangat strategis. Ini adalah ujung tombak dari universitas. Alumni adalah wujud kontribusi dari universitas kepada masyarakat luas. Kalianlah ujung tombak dari
Universitas Prasetya Mulia kepada masyarakat luas. Kalian yang di depan, garda terdepan di Universitas Prasetya Mulia adalah alumni. Kami memberikan dukungan penuh terhadap berbagai macam kegiatan dari Ikatan Alumni Prasetya Mulia yang sekarang namanya IKA Prasmul dengan logo barunya. Selamat Mas Edi Sutrisman dan tim atas rebranding yang luar biasa ini dan kegiatan yang sangat banyak, aktif, dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat luas, khususnya juga buat Prasetya Mulia. Saat ini kita sudah memiliki dua kantor ya Mas Edisut ya. Yang satu di Cilandak dan yang satu lagi sedang proses di BSD ya. Sudah ini sudah running yang di BSD. Lagi disiapin ya, lagi under preparation, tapi kami udah lihat kemarin lebih bagus dan lebih luas ya eh, ruangannya. Ya, Thank you Pak Wisnu udah disupport ya. ya sama-sama Mas Edisut. Jadi kami berharap bahwa dengan tersedianya dua lokasi, baik di Cilandak, baik di BSD, maka kegiatan alumni bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa yang masih aktif. Keterlibatan mahasiswa tentu saja ini sangat diperlukan, karena relasi antara mahasiswa existing dengan alumni ini sangat strategis. Tadi saya baru saja menghadiri pertemuan alumni STEM. Ada kurang lebih berapa? 15 orang tadi. 15 orang dan semuanya pada bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi. Dan saya umumkan juga kepada mereka bahwa sudah saatnya mereka bergabung ke IKA Prasmul, Ikatan Alumni Prasetya Mulia. Karena di sini networkingnya luar biasa. Banyak owner perusahaan, banyak komisaris. Nah, ini Mas Edisut ini di Rekayasa Engineering, beliau preskomnya masih aktif di IKA Prasmul, luar biasa kan. Banyak manajer dan banyak tempat ataupun kesempatan untuk belajar baik dari kakak-kakak yang sudah senior maupun dari berbagai macam kegiatan yang luar biasa banyak yang hari ini juga akan dipresentasikan ya. Special Interest Group ya, SIG ya. Oke, saya berharap bahwa teman-teman alumni yang baru saja diwisuda bisa aktif dan bisa menjadi ujung tombak bagi kontribusi Universitas Prasetya Mulia bagi Indonesia. Terima kasih dan semoga acara malam ini berjalan dengan lancar dan Ika Prasmul semakin berkibar. Rahmat Tuhan menyertai langkah kita. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Wisnu atas sambutannya yang luar biasa. Mungkin setelah sendiri penjelasan mengenai alumni network. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Terima kasih. Selamat malam sekali lagi untuk baru yang eh, yang bergabung Bapak Ibu dan teman-teman. Berikut adalah MID dari jelaskan apa sih alumni manfaat kalian. Kurang lebih Bapak Ibu ini adalah overview dari lulusan Prasetya Mulia sekarang mungkin sudah around 10.000 lebih bahkan 11.000 plus plus dari magister around 570 5.702 dan S1 sekitar 5.068. Ini tidak aktual, ini mungkin plus plus. Waktu itu kita pernah melakukan
lakukan Ibu. Jadi kita vendor untuk mulia dan aku menempati posisi 91 em, hubungan alumninya itu yang sangat solid dan ternyata sangat tinggi engagementnya. Dan itu merupakan angka yang cukup membanggakan ya Bapak Ibu dan teman-teman karena nomor 91 dari seluruh universitas yang ada di dunia, bukan yang ada di Indonesia saja. Nah, akhirnya dari survei itu yang dilakukan Kantar, kita tarik nih, kira-kira apa sih yang membuat engagement Prasetya Mulia terhadap alumni itu sangat tinggi dan dapatlah tiga yang terbesar alasannya. Yang pertama adalah preparing for the future. Jadi 47% alumni Prasetya Mulia itu merasa bahwa Prasetya Mulia itu sangat adaptif dan juga mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua, 38% kurikulum atau studi materialnya itu sangat-sangat relevan dengan perubahan-perubahan yang ada di dunia. Jadi the lecture juga kalau kita sebutnya faculty member ya Bapak Ibu dan teman-teman itu adalah profesional dan juga practitioner. Dan yang terakhir adalah alasannya mereka itu bangga dengan FM atau loans dan yang ketiga alumni gather and together. Mungkin ini penjelasan singkatnya Bapak Ibu. Untuk lifelong learning and social impact, kami sebagai alumni network akan terus mengupdate ya informasi-informasi dan juga eh, insight-insight dan juga pengalaman-pengalaman dari alumni-alumni yang di-share juga ke para alumni-alumni. Jadi memang dari alumni untuk alumni melalui acara alumni sharing knowledge biasanya kita adakan secara online maupun offline. Bisa berupa webinar, bisa berupa panel discussion, bisa berupa workshop, casual meetup, coaching, mentoring, atau berbagai jenis lainnya yang memang untuk saling networking aja sesama alumni. Jadi biar hubungannya semakin solid, sehingga banyak opportunity-opportunity yang dibentuk dari kegiatan itu. Lalu selain itu, kita juga punya societal impact ya Bapak Ibu, tidak hanya sharing-sharing secara ilmu dan bisnis, tapi kita juga punya meaningful acara gitu ya, kayak seperti Piala Rektor yang selalu diadakan oleh PGPM, nanti akan dijelaskan oleh Pak Arief, itu adalah salah satu yang paling membanggakan karena itu salah satu societal impact yang diberikan alumni kepada kampus, yaitu berupa beasiswa untuk anak-anak bakti di Prasetya Mulia. Itu salah satu contohnya. Untuk yang selanjutnya adalah alumni dan community club and bonds. Mungkin ini adalah acara-acara alumni network yang berkolaborasi dengan SIG, IKA Prasmul yang sangat banyak dan juga yang keren-keren ya Bapak dan Ibu dan teman-teman. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Edisut dan juga ada Pak Meidi di sini. Intinya adalah kami selalu berkolaborasi dengan SIG di IKA Prasmul. Jadi alumni network ini sebagai mediator dan juga partner untuk menyelenggarakan, menghubungkan alumni dengan IKA Prasmul. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin ini adalah singkatnya saja beberapa SIG yang terdapat di IKA Prasmul. Ini ya Bapak Ibu, banyak, ada chess, coaching, branding, badminton. Mungkin nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Medi. Mungkin ini selanjutnya yang terakhir adalah event besar kami alumni Gather and Together. Jadi memang karena objektifnya adalah alumni network itu mengumpulkan alumni dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia gitu. Ada yang udah di Aussie, ada yang udah di US gitu ya. Jadi kita mau mengumpulkan, bikin acara bareng. Salah satunya adalah lewat alumni chapter yang sudah pernah kita lakukan. Kita visit ke beberapa daerah yang memang banyak alumni Prasmul. Salah satunya Jawa Barat, Jawa Tengah, eh, Jogja, dan juga Jawa Timur.
Terus kelas reunian Bapak, Ibu, dan teman-teman, silahkan ya. Kemarin tuh baru ada reunian BM 30 something gitu ya, saya lupa. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman boleh tuh bilang ke kami, ke tim Alumni Network, kira-kira mau dong kita buat kelas reunian nih, khusus MMBM berapa, khusus MMR berapa gitu. Nanti kita bisa bantu untuk eh, membantu acara tersebut terrealisasi gitu Bapak dan Ibu. Terus juga ada buzzer gathering, alumni homecoming, itu setiap 5 tahun sekali, alumni achievement award juga setiap 5 tahun sekali, dan juga pemilihan umum IKA Prasmul itu setiap 4 tahun sekali. Nah, ini ya Bapak dan Ibu, mungkin di sini semua pasti sudah dapat ya, yang ikut wisuda pasti sudah dapat alumni card ini. Jadi alumni card ini kita akan rutin ngirimin email ke Bapak Ibu dan teman-teman, kira-kira merchant apa aja yang kerjasama dengan kartu atau dengan Prasetya Mulia, sehingga alumni card Bapak dan Ibu itu bisa digunakan untuk klaim diskon atau special price dari merchant-merchant yang kerjasama dengan Prasmul. Seperti itu. Jadi gunanya itu ya Bapak dan Ibu, jangan sampai hilang. Lalu ini salah satunya ya, alumni Back to Campus yang tadi sudah saya jelaskan untuk guest lecture. Jadi alumni bisa jadi guest lecture, membantu case study, terus juga partner dengan alumni atau student. Nah, ini adalah Ika Prasmul. Mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Ini adalah ketuanya, sudah ada di sini. Nanti detailnya akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Edi Sutrisman. Beliau adalah Ketum Ika Prasmul untuk periode 2005 dan 2029. Nah, ini mungkin nanti akan di slide Pak Edi Sut saja yang menjelaskan. Nah, lalu untuk di Kesekretariatan Ika Prasmul, mungkin nanti Bapak Ibu alumni ini paling sering kalau mau ngajak kerjasama itu adalah pintu pertamanya itu adalah di Kesekretariatan Ika Prasmul. Jadi akan diketuai oleh salah satu alumni juga, Mas Resa, Lenda Resa Datu. Beliau adalah Wasekjen Kesekretariatan. Lalu untuk Mbak Yulia Citra dan Mbak Puji Marinda juga ini kantornya bareng sama Alumni Network. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada kebutuhan-kebutuhan dengan berhubungan dengan alumni, entah Alumni Network atau Ika Prasmul, silakan datang ke eh, sekarang kita standby-nya di kantor Cilandak. Jadi kita kantornya bareng, kita semua ada di sana dari tim AN maupun kesekretariatan. Nah, ini juga Ika Prasmul punya komunitas CEO Club sama PGPM. Ini Shared Interest Group, SIG yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ingin stay connected, silahkan follow lagi. Silahkan, saya ingatkan karena nggak nyesel follow IG Alumni Prasmul. Nanti kita akan banyak sharing acara-acara yang sangat luar biasa. Apalagi Pak Edisut sekarang banyak banget nih acara-acara kerennya. Jadi biar Bapak, Ibu, dan teman-teman nggak ketinggalan, bisa follow di Alumni Prasmul. Terus kita juga punya Facebook, punya YouTube, dan juga LinkedIn. Mungkin sekian ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua penjelasan perkenalan mengenai Alumni Network. Nah, selanjutnya mungkin em, inti acaranya nih ya, Bapak dan Ibu, teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang IKA Prasmul, tentang program-programnya, apa saja, silahkan. Waktu dan tempat saya persilakan ke Ketum IKA Prasmul, Pak Edi Sutrisman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mayedi. Selamat malam Pak Wisnu, Pak Arif dari PGPM, terus ada Pak Medi nih Wakil Ketua Umum 4 yang membidangi SIG dan teman-teman semua ya. Sekali lagi selamat selamat wisuda ya, sudah lulus. Kemarin saya sempat hadir juga tanggal 15. Acaranya seru gitu ya. Kemudian selamat bergabung di keluarga besar IKA Prasmul. Jadi itu lebih pentingnya. Jadi sekarang sudah tahapan pertama bab 1 sudah selesai kuliah, lanjut ke bab berikutnya nih kita masuk ke dalam dunia yang real, dunia industri, dunia bisnis gitu ya. Dan disinilah peran ikatan alumni itu menjadi sangat penting. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya tuh Edi Sutrisman, cuman saya biasa dipanggil Edi Sut untuk membedakan dengan Edi-Edi yang ribuan yang lain gitu ya. Jadi silakan aja dipanggil Edi Sut gitu ya. Kalau enggak nanti dipanggil Pak Edi, nengok semua itu beberapa alumni banyak yang namanya sama gitu ya. Kemudian saya dari alumni
Manajemen Strategik Angkatan 47 ya, Angkatan 47. Kemudian tadi disampaikan juga ada rebranding. Memang benar mulai di kepengurusan kami yang 2025 2029 itu kita rebranding. Rebranding mengganti nama dari Ikatan Ika Prama, Ikatan Alumni Prasetya Mulia. Pramanya sendiri menjadi sangat asing buat teman-teman ya, karena nggak nyantol, nggak connect dengan kampus. Tapi ketika ngomong Prasmul, tapi kan lebih 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 connect ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami supaya lebih mendekatkan dengan para alumni, terutama yang di S1. Branding kedua menggambarkan bahwa mulai ke depan kita akan lebih fokus untuk menggalang engagement teman-teman yang S1. Yang S2 sudah sedemikian solidnya, yang S1 ini merasa seperti eh, terlepas dari ikatan alumni, sehingga nama Ika Prasmul ini adalah tonggak sejarah sebenarnya ya, bergabungnya S1 dengan S2 secara lebih solid lagi kan gitu ya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa peran alumni sangat sangat besar. Jadi kemarin belum lama kita eh, kampus mengikuti proses akreditasi. Ini penting ya buat teman-teman ya. Akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi sekolah bisnis di Amerika. Jadi hanya sekolah-sekolah terpilih, sekolah bisnis yang terpilih lah yang akan lolos. Dan kemarin kami dari alumni di akses gitu ya, dan menjadi kunci juga nih keberhasilan ini juga karena adanya kegiatan alumni yang solid. Jadi secara informal ya Pak Wisnu, kita sudah dinyatakan lulus sebenarnya, cuma tinggal nunggu officialnya nanti di bulan-bulan Februari gitu ya, karena katanya komitenya itu tidak setiap saat bertemu, komitenya dari seluruh dunia, nanti ketemu itu di bulan-bulan Februari. Dan ini artinya apa? Artinya secara akreditasi saya tidak terlalu khawatir dengan akreditasi Indonesia ya, yang unggul, yang akreditasi baik, sangat baik itu ya. Saya lebih percaya dengan lembaga akreditasi yang independen, yang dari internasional. Jadi nanti kalau kampus kita ini mendapatkan akreditasi itu, ini adalah kampus nomor 5 di Indonesia. Dan hanya sedikit sekali di dunia yang memiliki akreditasi ini. Artinya tidak mudah untuk mengikuti requirement yang dipersyaratkan oleh asesor ya. Itu sebenarnya kabar baiknya buat kita semua. Jadi nanti eh, kita selalu support kampus. Ini bukti bahwa kampus yang bagus itu tentunya tadi Pak Wisnu bilang itu alumninya yang paling keren. Saya kalau lihat kampus biasanya saya googling aja tuh. Kalau kampus-kampus luar kan bagus-bagusnya di Eropa, di Amerika. Saya pengen tahu di Cambridge University, Oxford University, di Utrecht, di Belanda. Di googling aja. Itu yang mendapat hadiah Nobel ada berapa orang tuh. Jadi itu aja sih sebenarnya kerennya kampus itu dari situ. Kalau ada banyak, ada 13, ada 20, ada berapa orang itu menunjukkan itu. Kadang-kadang kalau agak sedikit politis, yang jadi presiden dari kampus di Amerika dari mana aja tuh, dari Inggris dari mana aja, itu menjadi kayak di Inggris tuh dari Imperial College, itu kan sekolahnya pangeran tuh, sekolah orang-orang itu top banget tuh. Jadi kayak gitu-gitu menjadi sesuatu, dan saya melihat kampus kita ini nantinya akan dilihat orang juga karena alumni outputnya ya. Kalau kita hari ini ya mungkin belum punya yang level presiden, tapi yang level gubernur kan udah ada tuh, ada Pak Ahok gitu ya. Yang level wakil ketua MPR itu ada, itu kan udah selevel presiden, itu Pak Bambang Pacul itu ya. Terus ya banyak lah, saya lihat nggak perlu sebut satu-satu, artinya itu ada, dan mereka semua di kepengurusan yang hari ini kita rangkul, dan beberapa kali kan kita juga ketemu nih, ketemu di kampus, ketemu di rumahnya dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menambah networking kita semua. Untuk Betul, betul. detailnya saya coba pengen, ini tadi beberapa sudah dijelasin sama Mbak Medi, jadi saya nanti mungkin skip-skip yang sudah sama ya. Saya minta akses untuk di apa namanya, diberikan share untuk ini ya. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah Oke. kelihatan. Dari mana tadi? Ini udah. Nah, dari sini. Ya, jadi saya ingin ngingetin lagi nih bahwa tadi udah dijelasin tuh kita punya 30 SIG, dan SIG yang 30 ini kita bisa klaim ini adalah SIG yang terbanyak di kampus di Indonesia. Jadi kampus-kampus lain boleh dicek, ada yang punya tapi nggak sebanyak kita lah. Karena dibagi dalam 3 kelompok, nanti detailnya Pak Media akan ceritakan, ada yang sifatnya profesional gitu ya, ada finance, ada
macam-macam ya. Ada yang terkait dengan saham gitu ya, yang terkait dengan masalah-masalah keilmuan di kampus. Ada juga yang sifatnya lifestyle, sport gitu ya. Dan itu nanti semuanya akan kita apa ya? Kita manage supaya teman-teman tuh bisa kumpul di bidang apa aja. Saya juga ikut banyak tuh. Kalau olahraga ikut di sepeda, kalau di hobi saya ikut di fotografi gitu ya. Kalau di mana? Kalau di yang lain-lainnya tuh ya ikut saham, ikut finance, ikut Paraf itu macam-macam kan? ya. Ada writing, ada Ini lain Paraf dan Sofia lain Founder sebagainya. ya? Jadi teman-teman nanti kira-kira bisa pilih. Tidak harus yang berbau jurusan kita, karena ketika kita sudah lulus, lupakan jurusan, karena kita kadang-kadang jurusan yang kita tekuni itu bisa jadi berbeda dengan profesi yang akan kita tekuni. Ada yang tiba-tiba anak bisnis lari ke branding gitu ya, ke marketing ya ikut grup branding, di situ banyak jago-jago branding kumpul di situ bisa diskusi dan lain sebagainya ya. Itu kira-kira yang terkait dengan SIG. Kemudian kita juga ada organisasi yang khusus, ada PGPM nanti diceritakan oleh Pak Arief, yang mungkin ini adalah ikatan alumni golf terheboh di Indonesia nih. Setiap bulan kita kumpul tuh 70 orang, kadang-kadang 100 orang. Itu setiap bulan ya, setiap 30 hari sekali. Jadi luar biasa ramenya. Itu kalau yang udah mulai eh, suka golf, silakan gabung. Tidak harus yang senior, itu banyak juga anak S1. Bahkan ada yang mahasiswa kita kita ajak main juga ya. Kemudian ada klub CEO Club. Jadi CEO Club itu sebenarnya bukan klub-klub yang sangat khusus gitu, tapi kebetulan saya masih jadi presidennya, saya minta diganti oleh teman-teman yang lain gitu ya. Itu kita fokus ngembangin kemampuan orang di dalam bisnis ya, supaya menjadi profesional atau menjadi entrepreneur. Itu isinya mostly adalah teman-teman yang sudah di level C-level ya. Ada yang sebagai owner, sebagai founder, sebagai komisaris, sebagai direksi kan gitu ya, CEO ya, sebagai BOD minus one. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. I- Ketika mereka mengadakan event tertentu, kita boleh gabung, nggak harus menjadi orang yang di posisi itu dulu. Tapi penyelenggaranya, pengurus intinya, member-membernya memang teman-teman yang tadi, supaya artinya lebih fokus kalau diskusi itu mereka kan ya. Dan itu artinya memotivasi juga teman-teman semua, one day pasti kan akan mencapai level itu ya. Walaupun kita baru pemula, tapi kalau udah startupnya maju, ya kayak Puyo ya masuk aja gitu ya. Kayak Smith masuk juga kan kayak gitu-gitu ya. Kemudian saya lanjut ke program-program yang mungkin nanti akan dijalankan, tapi sebelumnya kita harus lihat dulu apa namanya visinya deh. Jadi visinya kita tuh apa namanya di Ikatan Alumni itu adalah menjadi perekat sinergi yang terpercaya ya. Bagi alumni itu kuncinya itu menjadi perekat sinergi dulu buat semua tuh alumni, mahasiswa, alma mater dan masyarakat tentunya ya, untuk mendorong kemajuan kolektif yang berkelanjutan. Jadi kita tuh pengennya teman-teman tuh sukses bareng-bareng gitu ya, dan sustain, nggak cuma sukses setahun 2 tahun tapi sustain terus berkelanjutan. Itulah perlunya networking alumni kan gitu ya. Nah, itu misi-misinya ada 4. Yang satu memberdayakan jejaring gitu ya, itu udah pasti. Kemudian salah satunya dengan mengikuti kegiatan alumni ya kita akan menjaga jejaring itu ya. Kemudian memfasilitasi pertumbuhan wirausaha. Jadi alumni-alumni entrepreneur itu kita coba bukakan akses pasarnya, terus financingnya gitu ya, dan jejaring-jejaring investor kalau memang itu dibutuhkan gitu ya. Kemudian memperkuat konektivitas alumni dengan dunia kerja ya. Ini terutama bagi yang baru lulus maupun teman-teman yang sudah profesional bekerja tapi ingin naik kelas, ingin menjadi misalnya GM di tempat lain, ingin menjadi CEO di tempat lain, kan kadang-kadang gitu ya, itu perlu juga ya. Itu kira-kira untuk apa namanya ya misinya. Kemudian di sini ada ini tampilannya anyway udah sama ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Nih sekarang kita masuk ke program kerja unggulan gitu ya supaya teman-teman tahu. Kolaborasi strategis. Jadi kita tuh membangun sinergi dengan korporasi besar ya. Kita kemarin sudah roadshow. Kita ketemu direkturnya Bank Mandiri dan disambut dengan sangat baik gitu ya. Kita ketemu direkturnya BNI. Kita ketemu dengan grupnya
apa namanya Pak Erwin itu ya, untuk grupnya Adaro, Saratoga dan grup apa sih Tower Bersama itu ya. Kita udah datang. Terus ini masih berjalan nih. Nanti ke depan kita akan keliling terus ya. Nanti mau ketemu grupnya Sinarmas dan lain sebagainya supaya kita dapat membuka akses tuh untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu sponsorship untuk proses teman-teman yang mahasiswa yang mau magang gitu ya. Dan peluang karir bagi alumni juga nantinya ke depannya seperti itu ya. Kemudian jika kita ada buddy program itu di mana alumni nanti yang senior membimbing yang satu. Jadi teman-teman kayak saya ini dan teman-teman yang pengurus itu juga hari ini sedang mengikuti coaching and mentoring oleh Coach Dani. Coach Dani itu adalah alumni Prasetya Mulia, S2-nya ya. Dulu S1-nya elektro di Amerika dia. Terus dia dapat sertifikasi coach di Australia di Brisbane. Jadi kualitasnya luar biasa. Saya selevel saya aja perlu di coach juga. Jadi istilahnya kita nggak pernah berhenti belajar ya. Terus sampai kita nih masih perlu berkembang ya kita perlu belajar. Kecuali kita sudah give up, kita nggak mau berkembang lagi kan gitu ya. Berkembang dalam hal bisnis, dalam kematangan berpikir dan segala macam ya. Dengan berkembang dengan networknya dan lain sebagainya. Kemudian ini ada Eka. Ini namanya masih Eka Prama dulu kita masih pakai Eka Prama tapi itu ya dari Eka Prasmul Fest ini ya nanti diganti Mbak. Siapa namanya Mbak Puji ya. Ini kebersamaan lewat olahraga nih, lewat amal, lewat networking kayak gitu-gitu. Kita perlu galakan kalau golf sudah rutin. Kalau amal kita juga lagi menggalang dana. Ini teman-teman sekarang udah alumni kan ya, Mbak Puji, tolong ini dong di posting di apa namanya? Di posting di grup yang alumni welcoming ini supaya bisa ikut donasi ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, ke Aceh nih. Kita lagi galang itu ya. Hari ini terakhir ya kita tutup nanti malam ya. Kemudian ada Prasmul Peduli Lingkungan nih. Ya kita sama lah bahwa dunia ini sekarang isunya adalah lingkungan, etiknya lingkungan ya. Jadi kita juga nggak boleh abai gitu ya. Ada masalah-masalah sosial, masalah-masalah environment dan lain sebagainya. Kita pernah ada acara nanam mangrove ya di Pantai Dekapok ya dalam beberapa waktu yang lalu ya. Itu salah satu bentuk komitmen kita terhadap lingkungan. Kemudian eh, ini tadi udah ya. Cuman saya hanya ingin nunjukin nih teman-teman yang ada di sini sebenarnya komitmen kami bahwa ikatan alumni yang dulu didominasi oleh S2 sekarang sudah mulai berubah. Jadi kalau teman-teman lihat itu komposisinya S1 udah 50-50 nih kalau di level wakatumnya. Ini ada wakil ketua umum satu nih Pak Sona ini kan S1 bisnis 2008. Kemudian ada Mas Emiransyah teman-teman tahu ya yang punya Barber Box sama Smith itu S1 2010. Kemudian wakil ketua umum tiganya Bu Desi itu S2. Wakil ketua umumnya 4 itu Pak Medi juga S2. Kemudian bendaranya S2, bendara sekjennya S2. Kemudian wakil sekjennya S2. Tapi di sini wakil sekjennya ada S1. Itu bendaharanya yang megang uang malah anak S1 nih. Kan gitu ya. Artinya inilah bentuk komitmen kita bahwa nggak cuma branding, nggak cuma slogan, tapi real di dalam eksekusinya nanti akan seperti itu. Nah ini foto-fotonya yang di kepengurusan yang lebih luas lagi. Kalau kita hitung ini enggak semuanya ya. Kalau total kami ada 70 nih. Teman-teman yang berminat gabung silakan ya masuk ke dalam satu kotak unit di kesekretariatan atau di bendahara atau di bidang-bidang lain yang sesuai dengan passionnya. Silakan ya kayak Mbak Lele kemarin udah gabung juga tuh, Mas Roger juga udah gabung. Jadi walaupun belum di wisuda udah mulai, nggak apa-apa juga supaya bisa membangun networkingnya lebih awal. Ini kalau kita hitung ini 52% S1 ya. Kita S2 tinggal 42. Ini kan luar biasa nih komitmennya. Memang kita dorong semakin ke sana nanti semakin banyak anak-anak teman-teman yang dari S1 yang akan meliding organisasi ini. Saya pikir itu dari saya. Eh, Terakhir ya, ini contoh-contoh di gambar ya bahwa kita sangat aktif. Bahkan saya ketemu Profesor Jenny yang asesor dari Amerika itu saya sempat present di mejanya berdua gitu ya. Terus dia nanya-nanya luar biasa alumninya di Amerika juga nggak gini-gini amat gitu. Karena di Amerika bisa jadi orang sekolah di Harvard begitu selesai pulang kampung ya ke Indonesia, ke India, ke Eropa gitu kali ya.
Tapi kalau di Indonesia ini tapi anyway ya kita cukup cukup aktif gitu ya, cukup solid. Dan ini terus terang kekuatannya Prasetya Mulia itu di sini gitu. Ini yang paling bawah nih terakhir kita kumpul-kumpul di rumahnya Pak Ahok nih di Cibubur nih ya. Kelihatan nggak ya kalau saya gerakin kursor ini kelihatan ya. Terus yang ini yang di mana yang di HI itu kita jalan Nordik bareng-bareng kolaborasi bahwa bisnis itu nggak bisa sendirian. Kita kolaborasi dengan sekolah bisnis yang lain, ada PPM, ada IPMI ya supaya kita lebih kompak gitu ya. Ini saking dukungannya luar biasa. Ini waktu ada pelantikan Ketua Umum Ika Prasmul, ini Ketua Umum Iluni hadir. Ketua Umumnya ITB, ya ITB hadir. Ketua Umumnya UGM waktu itu diwakili wakil ketua itu hadir. Ketua Umumnya dari PPM hadir, Ketua Umum dari PPM IPMI hadir ya. Jadi luar biasa nih kita nih jadi apa ya? Jadi organisasi alumni yang cukup dilihat juga, dilirik, tidak dipandang sebelah mata oleh kampus-kampus besar ya. Jadi mereka datang loh. Dari mereka juga kaget juga, wah hebat juga nih Prasmul bisa ngumpulin ketum-ketum di sini karena belum pernah ada kejadian tuh pelantikan di kampus tertentu dihadiri oleh kampus yang lain. Itu aja saya pikir dari saya ya. Nanti selebihnya mungkin tanya jawab ya kalau ada yang belum jelas. Dan mungkin ada yang belum detail nanti didetailkan oleh Pak Medi di bidang-bidang ASIJ dan Pak Arif nanti cerita tentang golf itu sendiri. Saya pikir itu aja dari saya. Thank you ya. Silakan Mbak Medi, waktunya saya kembalikan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Edisut untuk penjelasannya mengenai Ika Prasmul. Mungkin Bapak Ibu mau karena sekarang udah di peak yang paling banyak nih hadirnya, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya sebelum lanjut ke em, acara selanjutnya. Mungkin bisa on cam Bapak Ibu dan Foto bareng teman-teman. lanjut bagi doorpress gimana ya biar ada Iya, selingan. kita foto bareng dulu Pak, foto Ya, ya, bareng ya. dulu. Ya, Terus dibuka dulu tenang, tuh yang biar biar nggak memungkinkan ngantuk dibuka abis ya. ini Ya, bagi-bagi ya. door prize. Tenang aja Pak. Pokoknya kegiatan alumni happy-happy deh. Jadi jangan khawatir Betul terlalu ini Pak. kan. Welcome teman-teman. Biasanya kayaknya emang santai kayak gini kok. Nggak terlalu jaim ya, nggak terlalu feodal lah. Hmm. Oke, Mas Rashid Ayo, boleh diaba-aba? siap. Satu, Oke. dua, tiga. Sekali lagi di page selanjutnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Page yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin em, tahan dulu door prize-nya karena kita mau ke next presentasi dulu. Sudah ada Pak Medi yang menunggu karena ini merupakan salah satu Wakatumpat yang memegang bidang cukup penting nih Bapak Ibu. Yang tadi Pak Edusut bilang bidang seru-seruan dari olahraga, knowledge, hobi, dan yang lain-lain. Mungkin nanti Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin gabung nanti akan dijelaskan oleh Pak Medi kira-kira di SIG Shared Interest Group Prasmul ada apa aja dan bagaimana cara gabungnya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Pak Medi. Oke, makasih. Ini ada Medi, ada Pak Medi atau Mas Medi. Kita namain membeda satu huruf ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Pak Wisnu, Pak Arif, Pak Idusut, rekan semua. Malam, Mbak Medi. Ya, di sini juga ada beberapa orang koordinator SIG ya. Jadi ada Om Rizky, mana Om Rizky? Boleh, ini dada-dada Om Rizky. Oke. Om Rizky ini ketua atau koordinator SIG profesi. Kemudian ada Om Rido juga dari saya lihat tuh. Om Rido ini yang koordinator olahraga ya. Jadi nanti teman-teman yang punya minat, bakat, bisa jadi atlet-atlet atau seniman-senimannya Ika Prasmul. Saya izin share screen ya, Mbak Medi ya. Silahkan Pak. Udah kelihatan belum ya? Masih loading Pak. Ah ya sudah. Ya. Jadi ini melanjutkan presentasinya Pak Edisut.
semua, saya diamanahi sebagai wakil ketua umum untuk bidang komunitas alumni. Di mana di komunitas alumni ini kami mengkoordinir sejumlah SIG. SIG itu Shared Interest Group. Sekarang jumlahnya tadi Pak Idris bilang 30, baru aja nambah jadi 31. Jadi ada Padel yang baru kita bentuk. Mungkin nanti ke depan akan ada yang bertambah, akan ada yang kita revitalisasi juga dan sebagainya. Plus ada satu lagi yang waktu di awal belum masuk, tapi belakangan kemudian kita akomodir juga, yaitu chapter tadi yang Mbak Maidi juga udah sampaikan ya. Jadi kita punya sejumlah perwakilan alumni yang ada di beberapa kota atau provinsi yang senang juga tuh ngumpul-ngumpul tuh, kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Bali gitu ya. Mungkin nanti yang di Australia bisa kita kumpulin juga tuh Mbak Mei gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan ke sana juga gitu ya. Atau yang di Timur Tengah mungkin ada gitu ya, yang di Amerika, yang di UK dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman kita mengusung sebuah tema ya, Empowering Alumni, Enabling Impact. Jadi kita di Kaprasmul ingin betul-betul memberikan dampak ya kepada alumni-alumninya. Bagaimana juga harapan dari universitas kita yang alhamdulillah teman-teman kemarin baru aja wisuda ya. Jadi selamat buat teman-teman semua sudah menuntaskan studinya di Prastia Mulia. Mudah-mudahan betul jadi alumni yang banggakan kita semua sebagaimana alumni-alumni kita yang terdahulu. Nah, saya coba lanjutin sedikit. Nah, tadi Pak Edison udah sempat nyinggung-nyinggung dari branding. Mungkin ini sedikit aja logo IKA Prasmul. Yang menarik dari logo ini adalah sebenarnya elemen yang huruf A-nya gitu. Jadi ada jembatan yang sebenarnya ini jadi semacam simbolisasi connection across generations and communities. Jadi kita di IKA Prasmul ini, tadi Pak Edison bilang, mungkin kalau dulu Prastia Mula itu dikenalnya S2 gitu. Sekarang, kemarin saya datang wisudanya bareng sama Pak Edison dan beberapa orang pengurus, itu wow, ini S1-nya udah jauh lebih banyak gitu ya. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama jumlah alumni S1 akan melebihi jumlah alumni S2. Jadi kita pengen membangun sebuah jembatan komunikasi antar generasi, dan juga secara khusus kami di bidang komunitas alumni ingin membangun juga antar komunitas, terutama komunitas alumni yang terdiri dari berbagai peminatan gitu. Nah, di sini tadi visi dan misi saya lewatin aja, sudah disampaikan oleh Pak Idris. Nah, yang jadi pembeda juga adalah kita mengedepankan 4C sebagai values kita. Ini juga sesuai dengan values kita Universitas Prastia Mulia. Itu yang pertama karakter, yang kedua kompetensi, yang ketiga connectivity, dan yang keempat contribution. Saya kira 4C ini penting banget ya. Jadi dalam menjalankan aktivitas di SIG, kita juga mengusung 4C ini, karakter, kompetensi, connectivity, dan contribution. Nah, kemudian juga ada 5 pilar ya. Ini mungkin nggak harus diapalin teman-teman, nggak keluar di ujian juga ya. Tapi saya pengen bilang kalau IKA Prasmul itu salah satu pilarnya yang jadi domain kami di bidang 5 atau bidang 4, yaitu komunitas minat dan interaksi alumni. Di mana ini kita mengupayakan inklusivitas, keberlanjutan, rasa kebersamaan, dan alumni mengantar lintas generasi. Nah, outcome yang diharapkan dari pilar 5 ini, alumni merasakan kebersamaan yang erat melalui SIG. Jadi kita nggak ngelihat lagi tuh yang namanya angkatan, kita nggak ngelihat lagi yang namanya S1, S2. Kita pengennya guyup, erat gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang senang main tenis atau padel gitu ya, nah di sini ada Om Rido tuh yang dulu ketua SIG tenis, sekarang kita ambil jadi koordinator untuk bidang olahraga. Jadi nggak ngelihat lagi tuh yang namanya umur, nggak ngelihat lagi yang namanya angkatan, S1, S2, semuanya ngeblend jadi satu. Yang kedua, alumni nikmati interaksi lintas minat dan lintas generasi melalui event komunitas yang konsisten. Salah satu yang sekarang lagi cukup hype, diskusinya hidup banget, itu grup saham. Jadi saling share pengalamannya invest di saham, pengalamannya dapat multi-bagger, pengalaman nyangkut dan sebagainya. Itu kita punya grupnya tuh. Jadi teman-teman yang minat, bahkan gak cuma saham ya, kripto kita juga punya gitu. Tapi ini ketuanya lagi kosong nih. Sekarang mungkin kalau ada yang minat jadi ketuanya kripto, boleh juga tuh kita nanti bisa ngobrol-ngobrol.
Yang terakhir, ketiga, alumni dari berbagai latar belakang merasa terhubung dalam komunitas ini. Jadi kami punya 5 bidang tadi ya. Ada bidang profesi, ada bidang kewirausahaan, ada bidang lifestyle, dan ada bidang olahraga. Ini yang pertama adalah bidang profesi. Di bidang profesi ini kita punya 11 SIG. Jadi teman-teman, ini ketuanya, koordinatornya Om Rizky, ya. Beliau adalah alumni MMR 227. Dan di sini profesi kita terdiri dari banyak sekali nih SIG yang kurang lebih ada profesinya, kira-kira gitu. Ada Ika Prasmul, dulu namanya masih Ika Prama, nanti kita update jadi Ika Prasmul. Ada Financial Club, ini ketuanya Om Fadli. Ada Saham Club, ada Investor Club, ya. Nah, Crypto Club yang tadi saya bilang masih kosong nih. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik di dunia kripto, terus pengen, ayo ikut sama-sama, kita sangat terbuka untuk jadi pengurus atau bahkan jadi ketuanya. Kemudian ada Fintech Club juga, ada Healthcare Club, ada Mining and Energy Club, ada Supply Chain Club. Nah, ini Om Rizky tadinya ketua Supply Chain Club, ya. Beliau juga aktif terlibat di sejumlah asosiasi. Salah satunya ini kalau ngelihat profil picture atau backgroundnya beliau nih, asosiasi logistik halal gitu ya. Ini juga menarik. Kemudian kita juga punya Property Club, ada Traders Club, ada Tourism Club. Ini adalah SIG yang ada di bidang profesi. Jadi ini kira-kira kalau teman-teman ada yang bekerja di bidang-bidang ini, keuangan, saham, investasi, sampai ke tourism, nah ini bisa bergabung di SIG ini untuk bisa berjejaring dan juga mungkin bisa saling tukar-menukar informasi dan juga peluang-peluang, baik peluang bisnis, peluang karir, peluang kolaborasi, dan sebagainya. Itu yang pertama, teman-teman, SIG profesi. Yang kedua, SIG kewirausahaan. SIG kewirausahaan ini diketuai oleh Om Adit, ya, Aditya Pradana. Beliau dari MMR Angkatan 38. Ya. Jadi ini adalah SIG yang kita bentuk untuk meningkatkan kewirausahaan kita. Kita tahu Prasmul itu kan business school, ya. Jadi lulusannya bahkan kemarin itu 28% itu jadi pengusaha gitu. Jadi kita mulai dari ada digital club, ya, kemudian branding club, UMKM dan koperasi club. Om Adit tuh dulunya branding club tuh. Dan aktif banget dulu tuh, diskusi tentang branding, diskusi tentang marketing dan seterusnya. Kemudian ada Ika Prama, Ika Prasmul Marketplace Club. Kemudian ada Culinary Club, bahkan ada Culinary non halal. Karena ya diskusi kita macam-macam, ya, kita heterogen banget. Jadi teman-teman di kewirausahaan ini termasuk nanti bisa jualan, bisa kolaborasi bisnis di antara kita. Udah banyak sekali alumni kita yang berkolaborasi, sebagaimana kita tahu kan dulu bikin bisnis plan juga grup gitu kan, nggak sendirian. Jadi udah pasti bisnis alumni Prasmul itu juga bisnis yang bersama. Nah, ini kita bisa sharing, saling berjejaring melalui SIG kewirausahaan. Kemudian yang berikutnya SIG olahraga. Nah, ini olahraga ini salah satu yang paling aktif, ya. Koordinatornya Om Rido. Om Rido, ada Om Rido, boleh di ini dada gitu, sapa dulu. Beliau alumni MMBM 35. Oke. Biarin aja warnanya. Nah, kemudian isinya apa aja? Di sini ada Gamers Club, ya, Cycling Club, Running Club, Tennis Club, Badminton Club, Chess Club yang suka main catur, Fishing Club, dan yang terakhir yang baru kemarin kita luncurkan adalah Padel Club. Ini luar biasa nih, teman-teman. Sampai dengan saat ini masih aktif, ya. Badminton lumayan, masih ada kegiatannya, tenis. Nah, tadi yang disampaikan Pak Ketua, kita mau bikin Ika Prasmul Fest, ya. Ini mungkin nanti akan ada menggabungkan event olahraga, misalnya running gitu, ya, 10K atau 5K atau half marathon misalnya. Nanti di combine sama kegiatan-kegiatan lain. Mungkin ada brandingnya masuk di situ, ada UMKM-nya masuk situ, ada mungkin yang berkaitan sama profesi tadi masuk di situ juga. Jadi ini SIG yang berkaitan sama olahraga. Yang terakhir adalah SIG yang berkaitan sama lifestyle.
Nah, ini lifestyle agak-agak menarik ya karena peminatannya sangat-sangat ini ya apa dari ujung ke ujung gitu ya. Mulai dari leadership club, ya, coaching clubnya serius-serius, writers club gitu. Itu kan serius-serius tuh. Kepemimpinan, coaching sama writer. Nah, tapi ada yang setengah serius, setengah santai. Fotografer club. Nah, yang udah santai banget tuh musik club. Bahkan ada Korean club gitu ya. Jadi ini dan Korean Club ini salah satu SID yang paling rame diskusinya ya, sharing-sharing seputar drakor lah, seputar K-pop, seputar layar. Itu mungkin dari saya pesan terakhir, mudah-mudahan kita semua bisa aktif dan di SID yang ada di Kapasmol dan tadi bisa empowering alumni, enabling impact. Terima kasih dari saya. Kembali ke Mbak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Medi untuk penjelasannya dan juga penjabarannya. Luar biasa banget ya, SIG-nya sangat festif dan seru-seru sekali. Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin yang tadi mau daftar, nanti kita bisa bantu copy link untuk daftar SIG-nya di kolom chat. Mungkin nanti akan dibantu oleh teman-teman AN atau teman-teman sekre. Mungkin setelah ini kita akan masih ada lagi Bapak, Ibu dan teman-teman. Ini salah satu komunitas yang paling hit sekali, yang kontribusinya sangat besar untuk Prastia Mulia. Silahkan mungkin Pak Arif Santoso dari PGPM Persatuan Golf Prastia Mulia. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Arif. Halo, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang terhormat. Izinkan saya untuk membawa secara singkat mengenai PGPM. PGPM sendiri itu sebenarnya sudah dibentuk cukup lama dari tahun 97. Beberapa foundernya seperti Pak Pulung, Pak Robi Boniman, Pak Septiawan, kemudian ada Pak Edi Danu, Pak Didik Susilo dan lain sebagainya dan seterusnya. Mohon maaf kalau saya eh, ada kurang sebut nama. Tapi PGPM sendiri ini seperti yang dilansir oleh Bapak Ketua Pak Edi Sud dan beberapa pembicara sebelum saya, memang ini adalah salah satu hobi olahraga yang sangat diminati oleh teman-teman khususnya alumni. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Medi, kalau ini sudah memberikan satu kontribusi baik secara hubungan interpersonal maupun dana kepada beberapa, terutama kampus ya. Itu kita bisa memberikan sumbangsihnya. Bagi teman-teman alumni yang baru tahu mengenai perkumpulan golf ini, dipersilakan untuk bergabung, apalagi kalau sudah berlatih dan sudah mempunyai minat terhadap olahraga ini, silakan untuk join. Kemudian hal yang selain yang sudah disebutkan di awal, ada aktivitas bulanan yang kita helat bersama klub adalah monthly atau pertandingan turnamen monthly di internal klub PGPM. Tapi di PGPM sendiri sudah beberapa tahun ini mulai bergaul dengan universitas lain, termasuk diantaranya adalah UI, ITB, ITS, kemudian PPM, ada IPMI, ada UNER, dan seterusnya. Ini kami meluas, bahkan 2 minggu terakhir ini, 2 minggu yang lalu, kita PGPM sebagai salah satu penyelenggara atau kita punya tamu dari beberapa universitas yang
helat dengan nama Inalum. Itu adalah pertandingan antar universitas yang sudah disepakati. Kemudian minggu lalu bahkan saya mewakili bersama teman-teman mewakili Prasetya Mulia di pertandingan di PGA ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi kita sendiri itu sudah beberapa pemain memang sudah memberikan hal yang menonjol termasuk juara. Salah satu yang bisa saya sebut, salah dua bahkan mungkin adalah Pak Indra Ginting dan Pak Milano. Kalau teman-teman sudah ada yang pernah dengar, itu salah satu atau salah dua yang pernah jadi juara. Terus kemudian PGPM ini saat ini sejak tahun 2019 ya, itu diketuai oleh Bapak Mas Piono. Pak Mas Piono ini adalah VP, Vice President dari Mayora. Terus kemudian dibantu dengan Pak Nurul dan Pak Freddy Mas Turbong. Saya sendiri cuma penggembira ya. Nah ini kalau kita saksikan foto-foto ini adalah foto-foto yang membuktikan bahwa kita sudah menyelenggarakan beberapa event. Bahkan kalau Piala Rektor itu setiap tahun umumnya di bulan-bulan antara Agustus sampai dengan Oktober. Beberapa kali juga jika memungkinkan, kondisi memungkinkan, itu kita melakukan perjalanan di luar kota, baik itu di Bandung, di Bali, Surabaya, Jogja, jika memungkinkan. Kecuali setelah COVID agak sedikit menurun frekuensinya, tidak seperti yang dulu, tapi tetap coba kita helat. Saya kira demikian, nggak usah terlalu panjang. Silakan yang mau bergabung, yang punya minat terhadap golf. Oh ya, ada beberapa alumni yang sudah memang menjadi salah satu pion untuk bermain golf. Tapi ada juga yang memang mereka belum alumni. Beliau ini belum alumni, tapi sudah mempunyai bakat untuk ke sana karena sejak kecil sudah main golf. Silakan kalau yang mau bergabung menghubungi pihak AN atau misalkan Mbak Medinya nanti bisa sampaikan kontaknya Mbak Reni, Boleh, Pak. Ya. dipersilakan. Oke, saya kira cukup demikian Pak Ketua, Pak Edisut yang terhormat, teman-teman yang lain, silakan dilanjut. Saya kira nggak usah panjang-panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Arief untuk penjelasannya mengenai PGPM. Seperti yang sudah Pak Arief bilang, Bapak, Ibu, dan teman-teman, bagi yang tertarik masuk PGPM, silahkan bisa menghubungi Alumni Network melalui Instagram. Nanti kita akan berikan nomor Mbak Reni selaku admin dari PGPM. Baik, Bapak, Terima Ibu, dan kasih. ya, terima kasih Pak Arief. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mungkin sebelum ngantuk nih ya, belum ngantuk sih ya, jam 8 malam, kita akan ada Q&A bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai penjelasan terakhir oleh Pak Arief. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman. Silahkan menjawabnya di kolom chat. Jadi, menjawabnya di kolom chat, nanti jawaban tercepat dan juga terbenar itu yang akan menang. Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, menjawabnya di kolom chat yang tercepat dan terbenar. Jadi syaratnya itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita ada 10 pertanyaan, banyak ya. Karena kan tadi yang Pak Ketum bilang kalau acara alumni itu kita bagi-bagi hadiah aja, happy-happy aja kan ya. Jadi akan ada 10 pertanyaan, silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman siap-siap. Saya kasih waktu beberapa detik untuk standby di kolom chat. Pertanyaan pertama dari yang gampang-gampang dulu aja. Apa kepanjangan dari SIG dan IKA Prasmul? Silahkan.
Sudah ada yang jawab? Aduh, sebentar saya belum lihat. Oke, oke, yang tercepat adalah Bapak Dion Aditya. Boleh untuk memastikan dari alumni boleh ini yang tercepat dan terbenar adalah Dion Aditya. Boleh diinfokan eh, angkatan berapa? Ya, selamat malam. Ya. Saya dari saya dari MMB 48. Oke, MMM 48. Oke, selamat ya, Mas. Nanti akan dihubungi oleh pihak sekretariat Mbak Yuli atau Mbak Puji untuk diberikan em, GoPay-nya. Mungkin Mas Baik, terima Dion kasih. bisa chat ke em, ke host mungkin ya nomor handphone yang Oh, terdaftar akun GoPay-nya. oke, Ya, baik. transaksi. Terima kasih. Oke, thank you. Selamat. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu, kita masih ada 9 pertanyaan. Tenang. Sebutkan minimal 5 SIG di IKA Prasmul. Silahkan. Ayo, minimal 5 saja. Tadi Pak Medi udah berbusa-busa tuh nyebutin semuanya tuh. Ayo, ayo. Waduh, yang pertama, tenis, padel, Korean, finance, fintech. Gimana Pak Medi? Betul nggak tuh? Tenis, oke. Padel, Korea ada. Finance. Fintech ada ya Pak ya? Fintech. Badminton, berarti benar ya Pak? Benar. Oke, Sip. sip. Selamat ya kepada Bapak Satrio Josai. Mungkin tadi untuk pemenang sebelumnya juga Pak Dion dan juga Pak Satrio diinfokan oleh admin sekretariat Mbak Puji bahwa yang menang itu bisa menghubungi tim sekretariat ya, Ika Prasmul di nomor yang sudah dituliskan Mbak Puji di kolom chat. Selamat kepada Pak Satrio Josai. Silahkan nanti menghubungi tim sekretariat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ada berapa jumlah waketum Ika Prasmul? Nah, betul langsung. Yang pertama betul adalah Ibu Indah Lydia. Oke, Ibu Indah Lydia, selamat. Silahkan untuk menghubungi tim sekretariat Ika Prasmul. Jangan lupa ya Bapak Ibu yang menang, kasih tahu juga angkatannya untuk kita bisa memastikan bahwa Bapak Ibu adalah alumni. Baik, selamat kepada Ibu Linda Lydia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, sebutkan dua komunitas yang ada di Ika Prasmul. Dua komunitas ya, Bapak Ibu. Silahkan. Wah, belum ada yang jawab ini. Dua komunitas. Waduh, wah, tidak bisa. Ibu Indah sudah nyebutin tadi. Oke, Pak Aditya benar. Satu lagi, Pak. Tuh, tinggal nyontek Bu Indah tuh. Oke, jadi yang menang adalah Raihan Andeta Patma Putra ya. Silahkan Pak Raihan untuk menghubungi nomor Sekretariat IKA. Jangan lupa kasih tahu juga ya angkatannya. Selanjutnya, nah ini kebangetan kalau nggak tahu ya. Siapa nama Rektor Prasmul? Ayo. Oke, Bapak Jumadil Kubro, betul. Silahkan ya untuk menghubungi tim Sekretariat IKA. Selanjutnya, aduh ini terlalu gampang ya, cuma nggak apa-apa deh. Apa singkatan PGPM? Apa singkatan PGPM? Oke, Ibu Jenny Renata, selamat. Silakan menghubungi tim sekretariat. Selanjutnya, sebutkan
Nah, ini Pak Ketum tadi udah menjelaskan nih. Sebutkan program kerja unggulan IKA Prasmul minimal 2. Kalau susah banget satu boleh deh, tapi minimal 2 dulu. Program kerja unggulan IKA Prasmul. Gimana Pak Ketum? Oh, Pak Ketum udah masih ada nggak nih? Masih. Ah, Pak Ketum, gimana tuh? Bener nggak? Eh, Minimal 2, apa tuh tadi? 2 program kerja program unggulan. unggulan ya. Hmm, mempererat alumni dan kolaborasi, betul nggak? Ya, Yang wordingnya mana? nggak terlalu penting ya. Mungkin wordingnya Yang nggak. paling oke, Pak. Siapa? Bapak yang nentuin nih. Coba sharing knowledge. Wah, itu Pengembangan program. jaringan ini, pengembangan jaringan ini mendekati oke nih. Kolaborasi body program. Ini yang lebih ini deket mungkin Mbak Maria ya, Maria Kristiana ya. Oh iya, oke, Ada siap Pak body Ketum. program. Ya, Ya, selamat Mbak Maria. Nanti silakan menghubungi ya. Oke, mohon maaf, ini ada ralat dari Pak Bawa. Bahwa persat bukan persatuan, tapi perkumpulan. perkumpulan yang betul ya. Ya, perkumpulan. Oke. Terima kasih Pak Bawa informasinya. Oke, selanjutnya. Sebutkan minimal 5 brand yang diciptakan lulusan Prasmul. Wah, gampang ini. Minimal 5 yuk. Brand yang terlahir dari alumni Prasmul. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, gimana Pak Ketum? Ke Amazon, Halodoc? Ya, Amazon, Halodoc, ya. Tuh, Fore, Puyo, Tuku. Tuku Bener ya? Puyo, BLPHC, Grill. Oh, Yang ini si Clarissa paling nih. benar, Oke, ntar dulu. yang pertama Banyak-banyakan gimana? 5 tadi ya? 5. Gracelyn bener nggak Pak yang pertama nih? Bener ya, Fore, Puyo, Tuku. Iya, ini benar juga nih. 1, 2, 3, 4, 5. Itu si Gracelyn, oke. 1, Oke. 2, 3, 4, 5. Clarissa juga oke. Cuma boleh satu Pak yang menang. Terus gimana nih? Masuk Oh, harus satu enggak. ya? Ya, yang Tunggu, tercepat. yang tercepat ya. Yang Ya, tercepat berarti Gracelyn. Gracelyn ya. Ya. Gracelyn ya. Oke, selamat kepada Bu Gracelyn ya. Nanti silahkan menghubungi tim IKA. Selanjutnya, nah, IKA Prasmul berdiri sejak tahun berapa? Mungkin dulu IKA Prama ya Pak namanya ya. Berdiri sejak tahun Ya. berapa? Silakan. Benar nggak Pak Ketum? Belum, tapi deket-deket. Ya, Clarissa bener tuh. Oh, oke. Selamat kepada Clarissa Agustina. Silahkan ya dapat menghubungi tim sekretariat. Aditya Siregar bener juga, cuman beda 1/2 detik lah ya. Iya, kayaknya Kalah beda. cepet ya. Iya, sayang kalah cepat. Ini 1925 Pak Bawah nih, zaman apa nih, Belanda tuh gimana nih? Oke. Nah, selanjutnya sebutkan. Nah, salah satu event tadi kan alumni network sudah jelasin ya ada 3 event. Sebutkan salah satu event yang diadakan alumni network. Tadi udah ada jawab yang benar tuh. Dikiranya program IKA. Ayo, sebutkan salah satu event yang diadakan alumni network. Oke. Tadi alumni sharing, betul. Tadi Ibu Joyce Tobing belum dapat kan ya? Belum, Bu. Oh iya, oke. Berarti selamat kepada Mbak Joyce Tobing ya. Nanti silahkan untuk klaim hadiahnya ke tim Sekretariat IKA Prasmul. Baik, sudah total sudah 10 pertanyaan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin saya ingatkan kembali untuk mengisi survei ya. Nanti linknya akan coba kami
munculkan di kolom chat. Silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat mengisi. Nanti yang mengisi kita akan undi dapat door prize lagi Bapak Ibu untuk saldo GoPay. Jadi silahkan untuk mengisi karena nanti akan ada 3 pemenang yang untuk kuesioner 3 orang tercepat masing-masing 100.000. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk di penghujung acara kita juga memberikan satu door prize berupa GoPay untuk kita terbuka untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun ide terhadap kegiatan-kegiatan Alumni Network ataupun IKA Prasmul. Silakan bisa ngobrol langsung dengan kami. Ada mumpung di sini ada Pak Ketum juga. Silahkan yang mau memberikan ide atau saran ke depannya. Silahkan bisa raise hand dan on cam. Silahkan. Tahun lalu ramai loh. Saran dapat door prize nggak? Kenapa? Saran dapat semangat ya? Iya, kalau tahun lalu rebutan, Pak. Idenya silakan. Ayo, Bapak Ibu dan teman-teman, ada ide-ide yang mau disampaikan acara-acara? Dapat lagi nih. Door prize. Itu di chatbox kayaknya udah ada yang masuk deh tuh. Apa tuh, Pak? Oh, ini bukan. Ini link survei, Pak. Oh, bukan Mungkin di chatbox ya. ya bukan. Mungkin nanti tim AN atau tim Sekre boleh bantu cek ini ya, siapa kira-kira yang ngisi kuesioner tercepat nanti kita umumkan pemenangnya. Halo, yang mau ngasih ide, halo, halo, silakan. Wah, malu-malu nih, Pak. Gimana, Pak? Pak Ketum. Kenapa? Belum ada yang masukin ya? Emang masukinnya susah ya? Enggak sih, bukan ide dan saran. Silakan langsung on cam, langsung ngomong aja. Oh ngomong, ini ada yang di chatbox ngetik tuh. Enggak ada, Pak. Belum ada. Ada di saya. Chatboxnya yang itu. Oh, ini Pak Bawa bercanda tuh apa nih? Katanya Pak Bawa bikin SIG jomblo katanya dong kan gitu. Mana, Pak? Ada di chat. Kita baru buat yang terakhir tuh padel ya. Padel baru Ya, bikin nih. Ya, padel. Pak, baru bikin. Nah, tadi siapa yang mau ngomong tuh? Silakan Pak Medi. Iya, iya, iya. Padel. Tadi ada ide, nanti ada beberapa yang mau ngide-ngide bikin SIG baru, monggo ya, silakan. Kita mau mencari rekor nih di Murin. Iya, Nah, kita bikin yang banyak. betul Pak Medi, tadi ada yang komen ya, aduh saking banyaknya tadi saya lihat ada yang mau komen kalau mau buat SIG baru silahkan, boleh tuh. Apa Welcome. ada ide? Tadi mana ya? Tadi ada yang komen Pak, di atas ada. Agnes Josephine. Nah iya, silakan mana nih? Acting Club. Crochet Club. Atau ditampilin aja SIG-nya kan teman-teman bingung mana yang belum ada, mana yang udah gitu ya. Ditampilin lagi kali ya. Nah ini tuh Pak Bawa bilang banyak alumni yang waktunya habis untuk kegiatan kuliah sehingga jadi jomblo berkepanjangan. Ini daftar-daftar SIG yang tadi ya, saya Nah, Financial Club, Saham Club, Investor Club, Crypto Club, Fintech Club, Healthcare Club, Mining and Energy Club, Supply Chain Club, kemudian Property Club, Credit Club, Tourism Club. Ini untuk SIG profesi. Kemudian yang kewirausahaan ada Digital Club, Branding Club, UMKM dan Koperasi Club, Marketplace Club, Culinary, dan Halal Culinary. Untuk SIG olahraga, dari game cycling, running, tenis, chess, fishing, sama padel. Terakhir, ini ada Leadership Club, Coaching Club, Writers Club, Photographer Club, Musik Club, Korean Club. Wow, kalau ada yang mau ditambahin, ada yang punya ide, silakan ya.
Oke, silakan. Terima kasih Pak Medi. Mungkin nih Pak Ketum ada yang komen selain golf jadi host event lomba lari juga dong Pak. Tuh Pak Ketum Oh iya, katanya lari itu ada SIG runner ya, mm, runner Kali itu running. international runner ya. Mm, akan bikin sama Om Rido tadi kayaknya ada juga tuh Om Rido. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Cuma mm. buat teman-teman nih, info aja nih kita ada rencana di bulan-bulan Juli itu mau ngadain semacam half marathon gitu ya, agak kolosal ini. Jadi Hmm. kalau ada ide, jadi rencananya kita akan dibantu oleh timnya MNC yang dulu menyelenggarakan half marathon Jakarta half marathon itu 32.000 orang dia. Jadi punya pengalaman yang kolosal. Kebetulan direktur marketing itu kan alumni Prasmul juga ya. Mereka menawarkan diri untuk jadi race manajemennya. Nanti untuk hire, yang paling sulit kan meng-hire itunya ya, peserta. Jadi mengerahkan influencer yang banyak, runner-runner supaya bisa narik-narikin teman-teman di komunitas-komunitas yang banyak itu ya. Kalau punya ide silakan. Itu kalau bisa kolosal kita bagus juga itu nge-branding nama Prasmul diadakan misalnya di Jakarta gitu ya. Tapi di Jakarta dalam waktu dekat katanya agak sulit ya karena nggak mau ditutup gitu ya. Ya mungkin kita paling opsinya paling di kampus. Di kampus itu kan masih wilayah yang Sinarmas. Nanti kami pengurus mau menghadap Pak Franky Usman untuk dibantu disupport karena kan wilayah-wilayah mereka ya itu ya yang bisa memudahkan. Itu silakan tuh kalau ada yang mau punya ide gimana tuh supaya sukses karena ini bagus juga sih acaranya. Harus punya yang kayak gitunya kan Prasmul tuh kan supaya bisa nge-branding bagus gitu ya ke depannya. Betul, terima kasih Pak Edisut. Mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu dan teman-teman, saya kindly reminder untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk dicek di grup welcoming new alumni. Di situ di reminder lagi oleh admin Sekre untuk penggalangan dana Sumatera karena hari ini last day ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Baik. Nah, ini ada ide lagi dating club. Tapi menarik sih Pak Ketum karena alumni kita punya eh, salah satu usahanya itu adalah dating coaching. Mungkin bisa tuh nanti dibahas bareng ya. Terus selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah ya. Tidak ada nih yakin yang mau memberikan. Oh ini kreatif club. Bisa juga kayak DIY, painting, dance, event. Event sudah ada ya Pak Medi ya? Yang dance mungkin ya belum ada dance painting ya. Sudah ada dance belum? Boleh juga tuh kalau ada yang mau. Mm. Ya mungkin kalau yang mau buat SIG baru Menarik dikumpulkan dulu kali ya Pak masanya ya minimal 10 orang tuh. yang 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 komit aktif dan ya. apa namanya guyup terus gitu ya, engage terus. Hmm. Oke. Oh iya, tadi ada yang komen juga yang Agnes Josephine. Menarik nih, Pak Medi, karena kan lagi hits juga ya, knit dan kroket itu yang menyulam-menyulam itu banyak banget kan. Menarik, menarik, menarik. Ya, Boleh lah, nah, inilah nanti oke, bisa ngobrol lebih lanjut. oke. Nanti untuk Agnes Josephine, selamat ya, terima kasih idenya. Nanti untuk Joyce Tobing karena tadi sudah dapat, jadi tidak bisa dapat lagi. Mungkin kepada Agnes Josephine, terima kasih. Nanti bisa klaim hadiahnya ya ke tim Sekre Ika. Mungkin eh, sudah ya. Oh ya ini Bapak Ibu dan teman-teman semua em, kita kirimkan di kolom chat ya. Udah dikirimkan sama Mbak Puji last day penutupan open donasi bencana Sumatera. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman eh, karena hari ini last day. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin kita sudah di penghujung acara ya.
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, keluarga besar alumni IKA Prasmul telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Edi Sud, Ya. dan juga Pak Meidi dan Pak Arif yang sudah ikut sampai akhir acara. Pak Wisnu juga ternyata masih ada. Terima kasih banyak Pak Wisnu dan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian. Semoga kita sebagai keluarga besar Ika Prasmul bisa solid terus ya dengan Amin, cara amin. mungkin kita menginformasikan selalu di WA Blast, tapi mungkin zaman now lebih aktif di Instagram, makanya kami minta Bapak Ibu follow Instagram Alumni Prasmul karena semua kegiatan alumni, IKA Prasmul, apapun yang berhubungan dengan alumni akan kita informasikan di sana. Mungkin sebagai penutupan ada closing statement, silakan Pak Ketum. Ya, terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Tadi sempat menyentuh 80-an ya, tapi sebagian mungkin udah mulai meninggalkan apa namanya Zoom-nya. Jadi intinya gini, manfaatkan ikatan alumni itu untuk membangun networking ya, untuk pengembangan diri dan juga untuk pastinya menangkap opportunity bisnis karena banyak juga kejadian antara alumni itu kerjasama bikin usaha bareng. Kalau yang dari banking dia ngasih project financing karena selain yang memiliki perusahaan sendiri punya brand startup sukses gitu ya, teman-teman yang profesional itu juga banyak juga yang pegang peranan kunci di BUMN, di bank-bank besar, bank BRI, BNI gitu ya, terus di bank-bank himbara yang lain, bank swasta. Kalau di oil and gas, di macam-macam ya, di seluruh BUMN itu hampir banyak yang jadi direksi di sana ya. Kemudian kalau di grup konglomerasi itu pasti karena core-nya di sana ada di Sinarbas, ada di Ciputra, ada yang di Astra, ada di mana-mana itu kalau grupnya itu anak Prasmul pasti ada di situ gitu ya. Jadi saya lihat jangan sia-siakan nih benefit untuk networkingnya alumni rugi. Dan caranya kita supaya terhubung dengan alumni anytime, masuklah salah satu SIJ itu supaya kita terinfo karena informasi itu biasanya ada di sana informasi lowongan kerja, eh, informasi terkait dengan dunia bisnis ya. Kalau di saham gitu ya, di finance itu kan info-info yang penting untuk kita ngambil keputusan gitu, update tentang informasi itu penting juga ya di dunia bisnis gitu ya. Tolong masuk aja 1, 2, 3 gitu nggak ada ruginya kok. Kalau nggak punya waktu untuk komen juga nggak apa-apa, diam aja dengerin lihat gitu ya. Saya pikir itu aja dari saya dan terus terang kita sebagai alumni garda depan nih majunya kampus kita ya karena alumni ya karena alumni itu adalah etalasenya kampus. Bagusnya alumni ya bagusnya kampus itu ya. Jadi kita dan bagusnya kampus itu akan membawa karir kita. Kalau kita hari ini saya boleh dibilang teman-teman tuh di luar sana surprise loh dengan Prasmul itu. Mereka tahu kalau Prasmul sekolah bisnis yang paling top gitu ya. Artinya walaupun jumlahnya tidak banyak, secara komunitas gitu ya kan 17.000 kira-kira 16.989 orang ya sampai hari ini yang sempat tercatat oleh saya itu tersebar di mana-mana dan dunianya dunia bisnis yang benar-benar mungkin kalau di total di lawan UI lawan UGM ya banyakan kampusnya Prasmul lah di mana-mana kan alumni bisnis ya kalau tempat lain kan jurusannya banyak mencar dari mulai teknologi humanoria hukum macam-macam gitu ya. Kalau kita kan spesifik nih bisnis, kalaupun ada sekolah bisnis yang berbau teknologi, ya bisnis juga. Dan saya informasi juga nih, saya bangga sekali dengan kualitas alumni Prasmul. Belum lama ketuanya yang internasional apa namanya Indonesian Association Trade Carbon itu ketemu saya ngobrol kita di Zoom dan menyampaikan informasi bahwa mahasiswa Prasmul itu ikut kompetisi apa namanya bisnis plan untuk iot karbon gitu ya. Jadi lawannya itu ada 9 finalis kampus-kampus besar loh. Ya kalau kampus besarnya di Indonesia ada UGM, ada ITB gitu ya. Tapi kampus-kampus yang di luar itu juga gede-gede dan saya juga ngeri juga tuh ngeliat itu. Karena ternyata kita
luar biasa itu juara satu loh. Kita nggak main-main loh. Waktu saya masuk jadi finalis saya bangga banget tuh. Kok bisa jadi masuk finalis ya? Lawannya kampus-kampus gede gitu ya. Terus di situ yang saya lihat lawannya tuh dari Universitas New South Wales di Sydney, coba bayangin ya. Terus dari Stockholm University itu lawan-lawannya loh. Terus dari National Hong Kong University itu lawannya nggak itu loh, nggak kaleng-kaleng loh. Itu menang loh gitu, juara satu itu anak Prasmo tuh dan jurusannya jurusan baru yang orang bilang ini ada akreditasinya apa sih? Itu dari renewable energy itu jurusan baru loh. Ya mungkin akreditasi aja kalau dilihat. Wah ini akreditasi apa sih nggak tahu ya mungkin juga belum unggul ya. Saya yakin belum unggul tuh. Tapi yang nggak penting lah akreditasi itu kan kadang-kadang ada yang orang lihat ranking akreditasi tinggi-tinggian gitu. Udahlah kita Prasmo itu punya brand banyak. Saya punya brand 1.500 alumni punya brand 1.500. Tapi yang gede-gede itu kan yang ada di depan mata yang sudah sekelas korporasi. Ada Kata Data, ada Halodoc, ada Vivere, ada Sabu Haji, ada Lexus Gallery ya. Lexus Gallery bukan mobilnya ya, itu kita. Terus tadi ada Amazon yang kita masih kecil kita nggak tahu loh itu Amazon tuh main tempat kita main tuh ternyata itu buatan alumni Prasmul gitu ya. Ada belum lagi yang makanan udah pokoknya makanan top lah yang sampai tuku itu yang lagi viral di kereta api itu juga punya Prasmul itu. Artinya saya melihat di mana-mana produk itu banyak dan saya lihat ya kita harus manfaatkan networking untuk berbisnis karena berbisnis tanpa networking is nothing lah. Kamu nggak berbisnis sendirian kan gitu ya. Bahkan kita perluas. Kita punya geng sekolah bisnis kita kolaborasi terus karena kita pikir kalau Prasmul ketemu Prasmul juga kurang gede. Kita Prasmul ketemu sekolah bisnis yang lain supaya lebih lebih powerful kolaborasi dan sinerginya. Saya pikir itu dari saya Mbak Medi, mudah-mudahan menjadi penyemangat ya. Tetap Iya, berkontak dengan alumni, jangan lepas dari kampus gitu. Kita nggak boleh tuh keluar terus hilang tiba-tiba nggak jelas. Harus tetap berhubungan lah, ya. betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ketum, Pak Edisut. Terima kasih sekali lagi juga untuk Pak Medi, Pak Arief, Pak Wisnu, dan juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih banyak telah hadir di acara Welcoming New Alumni 2025. Seperti kata Pak Ketum, keep in touch Bapak Ibu. Eh, Silahkan yang ingin bertanya-tanya mengenai kegiatan alumni atau apapun yang berhubungan dengan alumni bisa melalui DM kami di @alumniprasmul dan juga silahkan jika ingin berkolaborasi dengan IKA Prasmul, silahkan kita bisa satu pintu hubungi ke AN ataupun ke sekretariatan IKA Prasmul nanti kita bisa maju bareng ya Pak Ketum, berkembang Ya, ya. bersama dan juga semoga IKA Prasmul dan Prasmul akan semakin solid dan jaya ke depannya. Terima kasih. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Terima teman-teman kasih Selamat malam semuanya. semua. semuanya. Terima Salam kasih. sehat semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas Terima lagi. kasih Kita semuanya. nungguin ya. Salam Thank you. sehat selalu. Thank you Terima Pak Terima kasih. kasih. Wisnu, Selamat thank you malam. Mbak Medi, Pak Terima Arif, kasih Pak Mas Disu Edi. dan kawan-kawan semua Thank Ya, you Pak media. semua Terima Wisnu, ya. kasih. Terima Sampai kasih. ketemu. Sukses semuanya. sukses, Pak Arif.